Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang di channel Riva. Kali ini aku akan menginfokan gimana caranya kalian bisa virtual tour ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Caranya gampang banget. Setelah kalian siap di depan laptop atau komputer kalian, pastikan sudah terhubung internet dan kita langsung buka browser kita. Kali ini aku menggunakan Microsoft Edge, atau kalian bisa gunakan browser yang memang biasa kalian gunakan. Dan kita ketikkan URL situs web resmi Perpustakaan Nasional, yaitu perpusnas.go.id. Oke, setelah terbuka, lalu kita ke menu layanan dan kita klik virtual tour gedung layanan. Tadam! Selamat datang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, teman-teman. Kita seperti melihat langsung gedungnya ya. Gedung Perpustakaan Nasional RI tampak menjulang tinggi kalau kita lihat dari udara seperti ini. Ya, karena memang digadang-gadang Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini sebagai gedung perpustakaan nasional tertinggi se-Asia Tenggara. Oke, kita mulai virtual tournya saja ya. Oke, di sini kita bisa mulai dengan memanfaatkan thumbnail yang sudah disiapkan, atau juga icon-icon navigasi yang ada seperti ini. Oke, seperti ini ada zoom in apabila kita akan memperjelas gambar gedungnya, atau kita kembali ke zoom out, atau kita akan ke atas, atau kita akan ke bawah. Oke, lalu kita bisa lihat di samping kiri, atau kita bisa lihat di samping kanannya. Di sini juga ada menu home dan ada juga menu hide thumbnails. Ini untuk menyembunyikan thumbnails yang ada di depan ini supaya kita bisa melihat lebih jelas gambarnya seperti ini. Oke, apabila kita ingin memunculkan kembali, kita klik lagi. Dan di sini ada show auto rotation. Show auto rotation ini akan apabila kita klik, dia akan menampilkan secara 360 derajat gedung atau area di sekitar Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seperti ini, kita pelan-pelan dibawa menelusur landmark di sekitaran Medan Merdeka Selatan. Nah, tapak Monas di depan sana, karena memang Gedung Perpustakaan Nasional tepat di seberang Monumen Nasional yang merupakan ikon kota Jakarta. Lalu kita kembali ke Gedung Perpustakaan Nasional. Oke, seperti ini. Dan apabila kalian akan menghentikan auto rotation ini, kita tinggal klik kembali tombol tadi untuk stop auto rotation. Nah, kita sudah dibawa kembali ke Gedung Perpustakaan Nasional. Nah, kita stop. Lalu ada di sini ada tombol untuk show floor plan. Oke, kita lihat show floor plan ini adalah untuk mengantarkan kita apabila kita langsung saja menuju ruangan yang akan kita kunjungi. Misalkan kita akan berkunjung, di sini ada tombol-tombol merah yang menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di lantai-lantai gedung layanan Perpustakaan Nasional ini. Nah, misalkan kita akan kunjung ke ruang layanan lansia dan disabilitas. Ternyata dia satu ruangan dengan layanan anak. Nah, apabila kita ingin melihat ruangan lansia ini, kita bisa manfaatkan tombol-tombol navigasi tadi. Misalkan kita akan
melihat sekitar ruangan di layanan lansia ini. Secara auto rotation kita akan kembali di bawah secara berputar 360 derajat seperti tadi. Oke, kita bisa stop kalau kita akan pindah, atau kita hentikan sejenak rotasinya. Nah, ini bisa kalian lihat ke ruangan layanan lansia dari mulai koleksi dan ruang pembacanya. Oke, kita stop auto rotationnya dan kita akan berkunjung ke layanan anak. Bisa kita klik tombol ini dan kita akan dibawa ke ruangan layanan anak. Oke, apabila kita ingin melihat secara 360 derajat, kita klik saja lagi untuk auto rotation seperti ini. Nah, oke. Nah, tampak ada apa aja yang terlihat di ruang layanan anak ini. Oke, lalu kita bisa lihat secara penuh. Kita bisa klik full screen seperti ini, bisa lebih terlihat jelas. Ya, apabila kita kembali, kita bisa kembalikan. Oke, dan ada tombol show help screen ini untuk menampilkan atau menginformasikan fungsi dari tombol-tombol navigasi tadi. Dan di sini ada tombol show information. Kalau kita klik ini, dia akan menampilkan informasi terkait dengan layanan yang sedang kita kunjungi, seperti luas ruangan layanan anak ini berapa meter persegi, lalu tampung di layanan anak ini berapa orang, lalu ada apa saja layanan dan fasilitasnya, lalu berapa jumlah koleksi yang ada di layanan anak ini, dan berapa jumlah pustakawan yang bertugas. Oke. Nah, tombol-tombol ini bisa juga kita manfaatkan untuk mengeksplor semua layanan yang ada di gedung Perpustakaan Nasional, karena memang gedung Perpustakaan Nasional ini terdiri dari beberapa layanan yang terpencar dari mulai lantai 1 sampai lantai 24, yang setiap layanannya memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. Oke, kita coba kembali ke home. Kita akan coba melihat thumbnail berikutnya yang tersedia. Misalkan kita akan coba lihat Perpustakaan Nasional apabila dilihat dari depan. Nah, Perpustakaan Nasional ini tepat berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kita bisa lihat fungsikan apabila menggunakan move left-nya, kita bisa melihat ke arah kiri sebenarnya perpustakaan itu sebelah gedung apa, atau kita rotasikan lagi ke kanan, sebenarnya ada apa sih. Nah, ini seperti ini. Dan apabila kita juga bisa full secara 360 derajat secara perlahan, nah, seperti ini. Oke. Dan saat kita akan
memasuki ruangan-ruangan yang ada. Misalkan di sini tersedia icon location, kita klik saja icon ini dan kita akan dibawa ke lobi gedung bangunan Cagar Budaya. Seperti ini. Nah, di sini juga ada icon-icon location yang bisa kita klik. Di sini menunjukkan koridor 1 gedung bangunan Cagar Budaya, dan di sini adalah lokasi akses masuk kendaraan. Misalkan kita klik, dia akan menampilkan akses kendaraan. Apabila kalian nanti datang ke perpustakaan nasional membawa kendaraan, dia akan melewati area ini untuk kalian bisa parkir di basement, karena perpustakaan nasional menyediakan area parkir yang cukup luas sampai ke basement 3. Oke, baik, kita kembali lagi ke tadi. Apabila kita berkunjung ke gedung BCP ini, ingin melihat secara detail gedung BCP ini isinya apa aja ya. Nah, kita klik saja link locationnya dan kita akan dibawa masuk ke gedung Cagar Budaya. Nah, Cagar Budaya ini juga terdiri dari beberapa koridor dan ruangan-ruangan. Kalian bisa geser ini, nah seperti ini. Kalian bisa langsung klik-klik saja ke mana yang akan kalian pilih lihat. Misalkan di sini ada juga ruang peristiwa membaca, ada juga ruang multimedia, lalu ada juga ruang aksara, ada juga ruang perpustakaan. Apa aja sih yang ada di ruang-ruang itu? Kalian bisa klik. Misalkan kita kunjungi ruang peristiwa membaca. Nah, kita akan dibawa masuk ke ruangan peristiwa membaca ini. Oke. Apabila kita ingin hentikan auto rotation, kita bisa klik ini, stop auto rotation. Apabila kita ingin tetap melihat secara perlahan ruangan-ruangan ini secara rotation, kita bisa klik kembali. Oke, seperti ini teman-teman. Kalian bisa juga lompat ke ruangan yang lain, seperti ke ruang aksara. Ini kita akan dibawa ke ruang aksara. Ada apa saja di ruang aksara ini yang merupakan ruangan yang bersebelahan dengan ruang media tadi. Nah, ini ternyata di dalamnya ada penjelasan tentang sejarah aksara. Oke. Apabila kita ingin melihat, kita bisa zoom. Oke, di sini ada gelombang pertama yaitu pada era Hindu-Buddha, pada gelombang kedua ada pada era Islam. Oke, lalu ada yang ketiga adalah pada saat gelombang ketiga di era Eropa. Dan seterusnya ini kalian bisa lihat nanti secara jelas apabila kalian datang ke perpustakaan nasional, lebih jelas, secara lebih jelas ini pastinya. Oke, nah cara-cara ini bisa kalian gunakan untuk mengekspor semua ruangan dan layanan yang ada. Oke, mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan ini bisa membantu kalian. Yang pertama, untuk bisa menggunakan layanan virtual tour gedung layanan yang disiapkan oleh Perpustakaan Nasional, dan kalian pada saat nanti berkesempatan untuk datang langsung ke Perpustakaan Nasional sudah tidak bingung lagi karena kalian sudah mengetahui lebih awal. Oke, baik. Kalau begitu cukup sekian info aku kali ini. Sampai ketemu lagi dengan info-info lainnya dari aku ya.
Untuk itu, jangan lupa kasih like, comment, and subscribe di channel aku ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.